Selamat datang di video pembelajaran basis data, masih dengan saya Latifah Duyanti. Video ini merupakan segmen kedua dari rangkaian video Introduction to Database. Segmen kedua ini akan berisikan perbandingan antara file processing system dengan pendekatan basis data. Nah, apa itu file processing system? Apa nih? Jadi file processing system katanya di sini diperkenalkan ketika belum ada konsep terkait database itu sendiri. Oke, jadi ini ya. Nah, file processing system ini digunakan oleh aplikasi bisnis gitu untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data yang besar. Ini misalnya contohnya ketika kalian kuliah Daspro atau PTI, di situ kalian kan diminta untuk membaca sebuah file gitu ya. Terus nanti file tersebut isinya ada data-data tersebut bisa dibaca, lalu kita bisa manipulasi di aplikasinya. Itu adalah contoh file processing. Nah, ini sekarang kita lihat misalnya ada sebuah file processing system di perusahaan yang namanya Pine Valley Furniture Company. Nah, ini mungkin lawannya IKEA gitu ya, temannya IKEA nih. Nah, dia di sini digambarkan ada 3 departemen ya, ada departemen orders, ada departemen accounting, ada departemen payroll. Yang masing-masing departemen ini punya sistemnya masing-masing. Ada order, dia punya sistem untuk pengorderan, apa namanya, order tuh pemesanan ya, jadi pemesanan barang gitu. Dia menggunakan data terkait customer, data ketersediaan barang, inventory, sama data back order. Lalu ada accounting department, dia punya sistemnya adalah invoicing, jadi ini untuk bayar-bayar nih ya. Ini dia menggunakan data inventory pricing, harga-harga dari barangnya, lalu data-data customer. Selanjutnya yang terakhir itu dia punya payroll department, punya payroll system, dia menggunakan data di karyawan, employee-nya. Nah, kira-kira masalah apa yang akan timbul? Masalah akan timbul karena di sini kita lihat ada duplikasi data nih, sama-sama customer master file yang digunakannya ya. Jadi ada data-data terkait customer yang digunakan. Harusnya di sini dan di sini itu menampung data yang sama dong, sama-sama customer-nya. Jadi misalnya kalau di sini ada seorang pembeli di Pine Valley ini namanya adalah Jonathan Christie gitu, usianya 23 tahun, rumahnya di Jakarta Utara. Di sini ada, di sini juga harusnya ada. Masalah bisa timbul misalnya ketika si Jonathan Christie ini pindah nih dari Jakarta Utara pindah ke Bekasi. Misalnya di invoice-nya udah berubah, dia udah bayar, semuanya sudah selesai, tinggal dikirim. Nah, ketika dikirim barang, dia nggak nyampe-nyampe barangnya. Kenapa? Karena ternyata di order filling systemnya ini, dia masih datanya di Jakarta Utara, padahal dia harusnya sudah berpindah di Bekasi gitu. Jadi ada ketidakkonsistenan data atau inkonsistensi data. Nah, jadi file processing ini punya beberapa kelemahan. Ini diantaranya, misalnya pertama adalah program data dependence. Jadi masing-masing program, tadi misalnya program, sistem, itu dia harus memaintain metadatanya sendiri. Masih ingat metadata? Metadata itu data yang menjelaskan tentang data ya. Jadi misalnya kalau tadi ada customer master file, di yang satu mungkin dia customer master filenya isinya ada nama, ada alamat, ada nomor telepon gitu. Nah, yang di satu lagi cuma ada nama, alamat, sudah nggak ada nomor teleponnya misalnya. Atau mungkin juga tipe datanya beda. Di sini misalnya alamat itu hanya boleh string, yang di sebelah bisa alfanumerik misalnya. Jadi masing-masing program harus memaintain metadatanya masing-masing. Yang kedua adalah, ini yang paling penting, memungkinkan juga adanya duplikasi data. Jadi ada data redundancy. Ini kasusnya si Jonathan Christie tadi ya. Sebenarnya secara faktanya hanya ada satu Jonathan Christie, tapi di situ ada inkonsistensi data. Yang satu rumahnya di Jakarta Utara, yang satu di Bekasi. Yang ketiga adanya kekurangan terkait pengiriman data. Jadi karena tidak ada yang mengontrol data, jadi datanya itu nggak tersentral, nggak bisa dibagi-bagi ke banyak pihak. Padahal sebenarnya datanya kan sama-sama aja tuh. Ketika ngomong customer master file, harusnya cukup satu lalu bisa digunakan oleh lebih dari satu sistem gitu ya. Lalu karena tadi harus memaintain metadatanya masing-masing, jadi memang dibutuhkan waktu yang lama untuk proses pembangunannya. Karena masing-masing sistem, programmernya harus membuat file formatnya masing-masing seperti apa. Selain lama di waktu pembuatan, di waktu perawatannya pun
lama juga, jadi bahkan mahal. Jadi katanya di sini 80% biayanya itu hanya untuk melakukan proses maintenance. Nah, oleh karena jadi ada dua kata kunci nih yang menjadi masalah utama dari file processing. Pertama terkait data dependency, yang kedua adalah terkait data redundancy. Nah, data dependency ini masih ingat dia jadi adalah masing-masing sistem atau masing-masing program itu dia harus memiliki datanya masing-masing. Jadi harus mengelola their own data, mengelola masing-masing data. Setiap data tersebut di masing-masing sistem dia punya metadatanya masing-masing ya. Jadi kalau ada proses reading, insert, update, dan deleting itu harus dilakukan di masing-masing data tersebut. Nah, dia juga kesulitan. Tadi misalnya contohnya tidak bisa sharing data karena tidak ada central controlnya. Dan ini dia juga tidak ada file format yang terstandarisasi. Tadi contohnya misalnya yang satu di customer itu ada datanya nama, alamat, nomor telepon, di satu lagi cuma ada nama dan alamat, nomor teleponnya tidak ada. Nah, kedua adalah kasus dari data redundancy. Data redundancy ini pertama, pasti ada pembuangan storage ya, jadi ada space yang terbuang karena kita menggunakan karena adanya duplikasi data. Data si Jonathan Christie itu harus diduplicate di beberapa file, padahal sebenarnya datanya ya itu juga, ada Jonathan Christie 23 tahun di Jakarta Utara. Lalu yang kedua, ini ya lucu juga ya, jadi memang menyebabkan sakit kepala ketika melakukan proses maintenance-nya. Karena harus update terus nih, ini si Jonathan Christie ada perubahan, maka si adminnya dari file tersebut harus juga mengedit saat itu juga gitu, biar tidak ada masalah utama ini. Masalah utamanya adalah adanya inconsistency data, sehingga melanggar apa yang namanya data integrity. Ini contohnya sih tadi Jonathan Christie ya, saya ulang-ulang lagi. Oke. Nah, karena adanya masalah-masalah ini. Nah, karena ada masalah-masalah tersebut, maka muncullah solusi si basis data ini. Jadi pendekatan basis data ini dia memungkinkan adanya sebuah repository terpusat ya yang digunakan untuk penyimpanan dan dapat dibagikan. Jadi bisa digunakan oleh lebih dari satu sistem. Yang kedua, data ini dimungkinkan untuk ada yang mengelola nih. Jadi nanti ada seseorang gitu yang bisa menjadi admin gitu istilahnya ya, untuk dia mengontrol data-data tersebut. Misalnya siapa yang bisa akses, sistem apa saja bisa mengambil data apa, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya format yang terstandar. Ini convenient form. Jadi datanya tadi nanti terstandar gitu ya. Misalnya tadi kalau tadi kasusnya file processing kan metadatanya harus disimpan masing-masing dan dibuat formatnya masing-masing. Kalau di sini kita akan punya sesuatu yang lebih terstandar. Nah, jadi untuk menggunakan database approach ini kita butuh yang namanya database management system atau si DBMS. DBMS ini adalah sistem ya, jadi dia adalah sistem yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menyediakan akses kontrol untuk penggunaan basis data. Ini contohnya, jadi tadi misalnya kasusnya si Pine Valley tadi ya, dia kalau sudah menggunakan basis data, maka dia akan punya sebuah repository, central database ini yang isinya adalah semua data-data terkait Pine Valley-nya itu. Jadi data employee, order, inventory, pricing, dan customer data ini disimpan di satu tempat. Nah, dia akan dikontrol oleh DBMS untuk nanti berhubungan dengan sistem-sistem yang diperbolehkan untuk menggunakan dia. Gitu. Jadi si DBMS ini dia semacam orkestrator gitu ya. Jadi dia memanage data resource di sini. Jadi misalnya data employee ini boleh diakses hanya oleh sistem payroll saja karena invoice dan order itu tidak membutuhkan data-data terkait employee misalnya. Seperti itu. Dia kayak OS gitu katanya untuk memanage hardware resource. Nah, jadi ini keuntungan-keuntungan kalau kita menggunakan si database approach tadi dibanding si file processing. Pertama, jadi memungkinkan adanya data sharing kan, karena datanya terpusat gitu ya, jadi kita bisa hanya menyimpan cukup satu data saja yang bisa diakses oleh banyak pihak. Yang kedua, memungkinkan adanya standar yang sama. Jadi kita karena tadi
kita punya satu data yang disimpan, bisa digunakan oleh bersama-sama, datanya itu kita akan terstandar cara pemrosesannya, metadatanya, dan lain-lain. Lalu improve data quality. Nah, ini yang penting ya. Jadi tidak ada lagi kasus terkait pelanggaran constraint. Nggak akan ada lagi si Jonathan Christie yang ada di Jakarta Utara dan Bekasi. Nanti datanya cuma satu, Jonathan Christie yang tinggal di Jakarta Utara. Oh, sekarang udah pindah ke Bekasi ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan lebih mudah untuk mengakses datanya. Jadi ada standar bahasa yang kita gunakan untuk pengaksesan di basis data, namanya adalah SQL, Structure Query Language. Nanti ini kita akan pelajari di kuliah-kuliah selanjutnya. Yang terakhir adalah mudah dalam proses recovery-nya. Jadi ketika nanti di recovery itu kita bisa sebelumnya kita menggunakan basis datanya itu dibuat backup-nya dulu. Cukup satu backup-nya misalnya dari basis data tersebut. Jadi ketika ada disaster kita bisa gunakan si backup tersebut. Nah, tapi ada cost-nya dan juga risk kalau kita menggunakan database approach. Ini kalau kita misalnya berpindah dari file processing ke database approach. Pertama tentu proses pembuatannya juga membutuhkan biaya karena ada proses instalasi, lalu ada management cost dan complexity dari proses perubahan perubahan sistem menjadi database approach. Lalu butuh juga ada juga cost terkait perubahannya dari file processing ke database. Nah, ketika proses berjalan, ketika menggunakan database-nya juga ada biaya yang harus dikeluarkan, yaitu kita harus punya orang, meng-hire orang gitu untuk menjadi administrator dari basis data tersebut. Dan itu harus orang yang memiliki memang cukup ilmu gitu ya untuk menjadi admin tersebut. Lalu tadi kasusnya untuk backup dan recovery juga butuh cost-nya. Dan ini yang terakhir, ini yang mungkin tidak hanya untuk basis data ya, tapi untuk semua hal adalah kesulitannya kalau kita berpindah sistem. Jadi udah nyaman dari yang lama gitu, pas move on-nya susah gitu ya. Padahal kalau move on mungkin mendapatkan hal yang lebih baik. Ya, it happen gitu. Baiklah, kita lanjut. Oke, nah ini sekarang kita cerita misalnya si Pine Valley Furniture Company ini dia kepanasan gitu ya karena si IKEA sekarang sudah sangat beken, jadi dia mau mengembangkan bisnisnya. Dia akhirnya mau berpindah dari file processing ke database, maka dia akan pertama mengatur komputer sistemnya dari mereka dulu. Nah kemarin kan mereka pakai file processing, sekarang dia pakainya basis data nih. Basis data tersebut disimpan di server, lalu nanti bisa diakses oleh banyak pihak nih ya. Bisa diakses oleh customer, oleh sales, oleh accounting ya, di sini melalui internet nih. Disambungkan untuk ke database server. Jadi ini komputer sistem yang baru. Oke, nah ketika membuat basis data tersebut, yang pertama kali dilakukan dia harus melakukan pemodelan data. Nah, apa pemodelan data? Stay tune terus di kuliah ini ya, nanti kita akan belajar. Nah, ini adalah contoh dari data model di Pine Valley Furniture. Jadi, kalau tadi ingat basis data, intinya adalah ada data-data yang terorganisir, dan saling terkait. Jadi kita menggambarkan memang data-datanya apa saja dan bagaimana keterhubungannya. Di sini contohnya dia menyimpan data customer, menyimpan data order, menyimpan data invoice, menyimpan data payment, dan masing-masing data ini atau entitas namanya, ini dia punya atributnya masing-masing. Di customer dia akan menyimpan data customer ID, customer name, customer zip code, dan lain-lain ya. Nanti ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat pemodelan datanya ini. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika kita akan melakukan pembuatan database adalah ini, membuat pemodelannya. Nah, nanti setelah modelnya sudah jadi, kita bisa melakukan implementasinya. Jadi kita implementasi ke DBMS, data-datanya apa. Jadi kita akan nanti create tabel sesuai dengan hasil pemodelan, lalu menyimpan value-nya. Di sini contohnya adalah 4 tabel yang sudah berhasil di-create ya. Ada data order, tabel order. Di sini datanya ada terkait data order ID, order date, customer ID. Lalu di sini ada tabel customer, isinya ada customer ID dan customer name. Lalu ada tabel order line, lalu ada tabel product. Nah, ini adalah hasil implementasi dari data model tadi. Tabelnya dibuat, lalu datanya di input, di insert. Data-data ini.
Nah, data-data pada tabel tersebut tuh yang tadi sudah diimplementasikan itu bisa kita ambil dengan menggunakan perintah atau query dalam bahasa SQL ya, Structured Query Language. Ini select from where, nanti kita akan pelajari di beberapa minggu ke depan. Nah, ini jadi adalah SQL contohnya seperti ini. Misalnya di sini adalah perintah untuk menampilkan harga penjualan dari masing-masing produk yang ada. Nah, nanti hasilnya adalah tabel juga yang berisikan informasi dari hasil query ini. Jadi misalnya tadi di sini mencari perbandingan antara penjualan masing-masing produk di Pine Valley, maka hasilnya seperti ini. Akan ada product description dari masing-masing produk dan penjualannya berapa. Di sini misalnya tertinggi adalah si Writer Dash, itu dia $26.500 gitu ya penjualannya. Lalu dari tabel tersebut juga disimpan data-data bisa kita gunakan untuk misalnya pembuatan customer invoice ini nih. Jadi customer invoice ini di-generate menggunakan data-data yang disimpan di database. Kita bisa ambil customer name-nya siapa, address-nya di mana, lalu dia membeli barang apa. Nah, itu semuanya diambil dari data yang ada di basis data. Oke, sekian segmen kedua dari Introduction to Database. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah!